Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam pembelajaran IPS SD kelas A tinggi. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai sumber belajar cetak, elektronik, dan lingkungan sosial pada pendidikan IPS. Izin memperkenalkan diri, saya Tiara Deli Lestari sebagai moderator dan pemateri, Ina Salimah dan Triana Febriadi sebagai pemateri. Langsung saja ke pemateri yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu bagaimana cara menggali bahan ajar cetak dalam pembelajaran IPS. Watson tahun 1965 mengungkapkan bahwa sumber belajar merupakan segala hal yang ada di sekolah, baik dari masa lampau hingga masa yang akan datang, yang biasa digunakan dalam proses belajar mengajar. Dari pendapat Tarsan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber belajar atau bahan ajar tidak hanya sebatas buku teks atau apa yang didengar dan dilihat saja, melainkan segala sesuatu yang menunjang dalam proses belajar mengajar khususnya bagi siswa. Buku teks IPS berbentuk buku pelajaran yang berisi ilmu pengetahuan merupakan sumber utama yang dijadikan guru rujukan dalam pembelajaran IPS. Tetapi berdasarkan hasil penelitian dari sekolah-sekolah dasar di daerah, masih banyak guru yang belum menggunakan buku pembelajaran IPS secara maksimal. Mereka hanya memanfaatkan buku tersebut sebagai tugas siswa belajar di rumah, tugas siswa evaluasi awal dan evaluasi akhir. Guru lebih sering memberikan metode ceramah pada siswa atau mentransfer ulang isi buku bacaan. Padahal hal itu kurang efektif dilakukan karena siswa akan merasa bosan dengan pembelajaran IPS, di mana mereka mempunyai buku pegangan yang sama, otomatis mereka akan kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, keterampilan apa yang perlu diterapkan oleh guru agar siswa mampu mempunyai pemahaman terhadap buku yang dibaca? Nah, dalam hal ini, Garpe and Hook tahun 1977 menawarkan 5 jenis keterampilan dalam memahami bahan ajar cetak. Yang pertama yaitu keterampilan merujuk. Keterampilan ini keterampilan untuk menemukan informasi dari daftar isi, subbab, tema, dan indeks buku. Yang kedua yaitu keterampilan pemahaman, atau siswa perlu dibekali dengan keterampilan ini untuk memahami isi buku teks, kata dan frase, serta hubungan antar gagasan. Yang selanjutnya itu keterampilan menganalisis dan mengkritisi. Siswa perlu mempunyai keterampilan ini, yaitu mengenai keterampilan bertanya, karena para siswa perlu dibekali keterampilan membaca dan bertanya untuk melihat aspek atau masalah tertentu. Tentunya dalam hal ini, guru perlu melakukan penanaman keterampilan secara inteligensi dan mental untuk melakukan kategorisasi isi bacaan yang mereka baca dan mengkritisi isi bacaan. Yang selanjutnya yaitu keterampilan mengembangkan imajinasi. Nah, pembelajaran IPS sangat erat dengan sejarah-sejarah, kehidupan sosial, maka siswa perlu mengembangkan imajinasi mereka baik dari buku bacaan, baik dari buku-buku yang ada. Yang selanjutnya itu keterampilan membuat catatan. Nah, keterampilan ini merupakan keterampilan yang tidak hanya terkait dengan kemampuan siswa dalam rangka mencatat atau mencatat saja, melainkan mereka memahami apa yang mereka baca, lalu mereka menuangkan kembali dengan ide gagasan yang mereka miliki. Jadi bisa dikatakan dalam keterampilan membuat catatan mereka menggunakan kata-kata pribadi atau pengetahuan yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis bahan ajar cetak. Yang pertama yaitu handout, yang merupakan bahan ajar tertulis yang disiapkan oleh guru, biasa bersumber dari beberapa literatur berisi ilmu pengetahuan yang relevansi dengan bahan ajar yang dimiliki peserta didik. Yang kedua adalah buku. Buku merupakan bahan ajar tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. Buku ini bisa berasal dari hasil pengamatan penulis, aktualisasi pengalaman, autobiografi, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu modul. Modul merupakan sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa belajar secara mandiri, baik dengan guru ataupun tidak, sehingga modul berisi akan paling tidak tentang segala komponen penting dari dasar dari bahan ajar. Yang selanjutnya itu lembar kerja siswa. Untuk lembar kerja siswa sendiri merupakan lembaran-lembaran berisi tugas yang dikerjakan oleh siswa peserta didik. Bagaimana langkah-langkah dalam pengerjaan tugas dan berisi petunjuk pengerjaan tugas. Yang selanjutnya adalah brosur. Brosur ini merupakan info tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem. Brosur dapat menjadi bahan ajar yang menarik bagi siswa karena mempunyai bentuk yang unik dan ilustrasi menarik. Yang selanjutnya adalah leaflet. Leaflet merupakan bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat dan tidak dijilid. Hal ini memiliki menarikan dalam dilengkapi ilustrasi. Yang selanjutnya adalah wall chat. Bahan cetak yang biasanya berbentuk siklus proses grafik yang digunakan sebagai bahan ajar media.
foto dan gambar sebagai pelengkap. Tidak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ina Salimah dengan NIM 1901917 akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya mengenai cara menggunakan media elektronik sebagai sumber pembelajaran IPS di SD. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang artinya perantara atau pengantar. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan media. Yang pertama ada menurut Scarm tahun 1977. Media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada menurut Briggs tahun 1977. Media pembelajaran diartikan sebagai sebuah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada menurut Azhar tahun 2011. Dia mengatakan media pembelajaran adalah alat bantu pada proses belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Nah, dari definisi-definisi yang telah saya sebutkan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran adalah sebuah alat perantara, baik berupa buku, film, video, dan yang lainnya, yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan merangsang siswa untuk belajar, serta memantapkan apa yang telah dipelajari guna mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran IPS, kita dapat memanfaatkan media elektronik sebagai sumber belajar, di mana media ini terdiri dari media audio, media visual, dan media audiovisual. Yang pertama, media audio atau media dengar. Media audio merupakan media yang mengandung unsur suara, sehingga media ini hanya bisa diterima oleh indera pendengaran saja. Contoh penggunaan media audio dalam pembelajaran IPS dapat kita lihat dalam pemanfaatan radio sebagai sumber belajar bagi siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa radio sendiri biasanya menyajikan informasi-informasi bagi kita, baik itu informasi yang berkenaan dengan pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya, dan juga kehidupan sosial kita. Dengan memanfaatkan radio sebagai sumber belajar, maka siswa akan mendapatkan pengetahuan dari radio tersebut. Kemudian yang kedua ada media visual atau media gambar. Media visual merupakan media yang mengandung unsur visual atau gambar. Nah, sehingga media ini hanya dapat diterima oleh indera penglihatan saja. Contoh dari penggunaan media visual ini sangat banyak. Di antaranya seperti gambar, foto, skema, grafik, slide, ataupun yang lainnya. Dengan menggunakan media visual ini dapat membantu siswa untuk lebih memahami pembelajaran, karena media visual ini mampu membuat sesuatu yang tadinya abstrak bagi siswa menjadi sesuatu yang konkret. Kemudian yang ketiga ada media audiovisual. Pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual adalah sebuah cara pembelajaran dengan menggunakan media yang mengandung unsur suara dan unsur gambar, di mana dalam proses penyerapan materi melibatkan indera pendengaran dan indera penglihatan. Media audiovisual ini dianggap sangat efektif dalam penyampaian pembelajaran kepada siswa, di mana media ini akan sangat berpengaruh terhadap informasi yang diterima oleh siswa, dan siswa pun akan mampu mengingat lebih baik informasi yang mereka terima. Selain itu, media audiovisual ini dianggap lebih menarik bagi siswa sehingga mampu meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa.
Dalam pembelajaran IPS, kita bisa menayangkan sebuah video atau film sejarah sejarah Indonesia, sehingga siswa akan mampu mengingat lebih baik pembelajaran sejarah ini jika dibantu dengan menggunakan penayangan film. Sekian pematerian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Halo, saya Triana Febriani dengan NIM 1905216 yang akan melanjutkan pematerian dari teman saya, yaitu tentang cara mengembangkan pembelajaran dengan memanfaatkan internet pada pembelajaran IPS di SD. Pengalaman para siswa dalam mencari sumber pembelajaran sudah banyak dilalui, dengan mulai dari buku cetak, TV, radio, dan sumber lain. Dan pelajaran IPS adalah pelajaran yang memiliki cakupan yang luas, seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, sejarah, geografi, dan masih banyak sekali. Sehingga siswa tidak hanya berpaku pada satu buku, tetapi melewati internet. Nah, dalam internet kita bisa banyak sekali apa yang bisa kita cari. Pemanfaatan internet pada pembelajaran IPS di sekolah dasar mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. Siswa dapat berperan sebagai seorang peneliti, menjadi seorang analis, tidak hanya konsumen informasi saja. Nah, pembelajaran IPS juga bisa dijadikan siswa agar lebih aktif dan tidak hanya guru saja yang memberikan informasi, tetapi siswa juga bisa memberikan informasi dan meneliti, yaitu meneliti sekitar dengan keahliannya. Siswa dan guru tidak perlu hadir secara fisik di kelas juga, karena siswa dapat mempelajari bahan ajar dan mengerjakan tugas-tugas pembelajaran secara ujian dengan cara mengakses jaringan komputer yang dititipkan secara online. Siswa juga dapat belajar bekerja sama satu sama lain. Mereka dapat saling berkirim email untuk mendiskusikan bahan ajar IPS. Nah, pemanfaat internet sistem learning ini ada kelebihannya. Kesatu, dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung. 2. Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa. Pembelajaran juga dapat memiliki topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Keempat, lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing pembelajar siswa. Dan kelima, adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Dan yang kelima, adanya pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif sehingga menarik pembelajaran siswa. Dan pelajaran IPS adalah pelajaran yang sangat luas. Nah, jadi pembelajaran IPS jadi dengan adanya internet jadi pembelajaran IPS bagi SD di internet itu sangat penting ya. Jadi anak itu tidak hanya tahu dari buku saja, tetapi mereka bisa mencari wawasan yang lebih luas lagi dari internet. Mereka bisa mendapatkan informasi-informasi yang tidak ada di buku atau di TV. Jadi itu adalah, terima kasih. Saya dari Triana Febriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.